hilang. Kita bisa sekolah, bisa kalau di kereta lagi dan bisa berjalan-jalan lagi deh. Sehat selalu teman-teman. God bless you. Selamat tahun baru teman-teman. Semoga di tahun baru ini kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Tuhan Yesus menyertai kita semua. God bless you. Halo teman-teman, selamat tahun baru. Harapanku di tahun 2021 ini adalah bisa bersekolah kembali dan beribadah bersama di gereja dan COVID-19 serta berlalu. Dan teman-teman, Halo semuanya. Selamat tahun baru ya buat Cici Koko dan teman-teman semua. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beribadah lagi bersama-sama dan bisa memuji Tuhan lagi ya teman-teman. God bless you, dadah. Tahun baru teman-teman, harapan aku di 2021 ini semoga COVID-19 ini berakhir dan bisa kembali bersama-sama dan bisa beribadah. Dan selamat tahun baru. Harapanku di tahun 2021 adalah agar sehat selalu, virus corona bisa cepat berlalu, dan agar bisa bersekolah dan beribadah di gereja. Dan teman-teman, hai adik-adik, kembali lagi hari ini kita bersemangat di dalam ibadah online di awal bulan Januari di tahun yang baru di 2021. Semangat pastinya ya, itu harus karena kita mau memulai dengan semangat yang baru dan pastikan kita memulai bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah keluarga kami supaya keluarga kami dapat sehat selalu. Dan berkatilah juga ibadah online pada pagi hari ini supaya ibadah online ini dapat Engkau berikan kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kali ini kita mau sama-sama semangat di tahun yang baru. Pastilah nyanyinya juga harus lebih semangat ya. Kita mau nyanyi satu lagu di mana Tuhan mengasihi kita semua, mengasihi Cici, mengasihi kalian semua. Dan kita mau nyanyi lagu Kasih dari Daria. Sama-sama semangat, semuanya bangkit berdiri pakai gerakan. Kita bersemangat menyembah Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Semangat semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Katakan lebih indah. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yes, kasih Yesus lebih indah dari apapun buat kita semua. Adik-adik tahu bahwa kita semua dikasihi Tuhan dan Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Oleh karena itu kita adalah anak-anak raja. Nah, kalau kalian mengaku sebagai anak raja, kita nyanyikan lagu itu dengan penuh semangat. Aku anak raja. Lihat ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua
kemuliaan yang Tuhan berikan buat kita sebagai anak-anak raja ya. Nah adik-adik, kalau sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, semua Cici minta dalam sikap kita menyembah kepada Tuhan, kita mau angkat pujian, tuntunku, biar Tuhan yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Sama-sama ya, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, sama-sama kita menyembah Tuhan. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku, ku siap dengan firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku, ku siap dengan firman-Mu yang ubahkan hatiku. Katakan, Yesus ku mengasihimu. Yesus ku mengasihimu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus ku mengasihimu, katakan ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku, ku siap dengan firman-Mu yang ubahkan hatiku. Katakan, Yesus ku mengasihimu. Yesus ku mengasihimu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus ku mengasihimu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Kalian udah siap kan? Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini sebagai manusia biasa, dia juga sama seperti kita, sama seperti adik-adik, harus belajar berjalan, harus belajar berdiri, harus belajar menulis, belajar membaca, dan juga membantu kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf, dalam pekerjaan mereka. Nah, setelah Yesus genap berusia 12 tahun,
orang tuanya membawa dia ke bait Allah, ke bait suci yang ada di Yerusalem. Nah, perjalanannya jauh adik-adik dan juga tidak mudah. Tetapi karena keluarga mereka, keluarga Yesus ini adalah keluarga yang taat beribadah kepada Tuhan, mereka pun pergi ke Yerusalem. Mereka mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Karena apa? Karena mereka memperingati kebebasan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kebebasan yang mereka terima ketika mereka keluar dari Mesir dan dilepaskan oleh Raja Mesir yang jahat pada zaman itu. Nah, semua perayaan sudah selesai, semua acara-acara sudah selesai. Waktunya keluarga Yesus beserta dengan orang Israel kembali ke kampung mereka, kembali ke Nazaret. Nah, saking ramainya, saking banyaknya orang, Maria dan Yusuf mengira bahwa Yesus pulang bersama dengan saudara-saudara mereka yang lain, bersama dengan kenalan-kenalan mereka yang lain yang datang dari satu kota dengan mereka. Nah, setelah mereka berjalan sehari perjalanan jauhnya, ternyata Tuhan Yesus gak ada sama mereka. Tuhan Yesus gak pulang sama mereka. Mereka mencari, bertanya ke orang-orang, ada lihat Yesus gak? Ada lihat Yesus gak? Mereka gak menemukan dia, adik-adik. Dan Maria, Yusuf pasti sebagai orang tua ada rasa cemas, ada rasa takut. Wah, anak saya kemana nih? Gitu. Nah, sambil mereka mencari, akhirnya apa? Mereka kembali lagi ke Yerusalem, mencari Yesus ke seluruh penjuru kota, ke seluruh tempat, tapi mereka tetap tidak menemukan dia. Pada hari ketiga setelah mereka mencari, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus ada di mana coba? Tuhan Yesus ada di bait Allah, ada di bait suci. Dia lagi ngapain? Dia lagi ngobrol sama para imam, dia lagi ngobrol sama guru-guru agama yang pinter-pinter tentang agama. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara, ketika Tuhan Yesus bertanya jawab dengan mereka, semua orang kagum, semua orang wow, hebat banget nih anak, jawabannya bagus, hikmatnya luar biasa, kecerdasannya luar biasa, dan mereka semua terkagum-kagum sama Yesus. Nah, ketika Maria, Yusuf sudah melihat Yesus, akhirnya apa? Mereka mengajak Yesus untuk pulang kembali ke Nazaret. Yuk, kita pulang. Sudah waktunya kita pulang ke Nazaret. Kalian tahu gimana respon Yesus pada saat itu? Padahal dia tahu loh, dia sebagai anak Allah juga. Tapi waktu itu Yesus responnya luar biasa. Dia taat sama orang tuanya. Dia ikut pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan dia memberikan contoh yang luar biasa buat kita. Adik-adik, Tuhan juga mau supaya apa? Supaya kita semua juga taat kepada orang tua kita. Kita menghormati kedua orang tua kita seperti Yesus. Yesus sudah memberikan contoh, teladan yang bisa kita tiru untuk taat kepada orang tua kita, untuk menghormati orang tua kita apapun keadaan mereka saat ini, apapun situasinya. Kita harus taat belajar menghormati kedua orang tua kita seperti Yesus juga mentaati, menghormati kedua orang tuanya walaupun dia tahu dia sebagai anak Allah. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita sama-sama belajar untuk taat kepada firman Tuhan dan juga taat kepada orang tua kita yang ada di dalam dunia. Sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Kita ulangi sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan.
Kami mau taat kepada orang tua. Tolong kami Tuhan agar bisa taat kepada orang tua. Berkati juga Papa Mama, kakak adik, Cici Koko Life Kids, dan guru-guru kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Cici juga belajar untuk taat akan firman Tuhan, dan juga orang tua Cici yang saat ini masih ada. Tetap Cici berpesan, kalian harus tetap sehat, harus tetap jaga kebersihan, harus tetap semangat, harus tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian dan minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Oh ya, bagi mama papa kalian yang belum tergabung dalam WA grup Life Kids, yuk segera hubungi LK. Sekian Kids News hari ini. God bless you semuanya. Hai adik-adik, selamat tahun baru semuanya. Nah, gak kerasa ya, minggu ini adalah minggu pertama kita ibadah online Life Kids di tahun 2021 nih adik-adik. Gimana nih kalian semua, masih semangat ibadahnya? Harus selalu semangat ya adik-adik. Nah, tadi kalian juga udah dengerin kan firman Tuhannya, dan pastinya sangat diberkati ya dengan firman Tuhan itu. Oke, sekarang waktunya Cici untuk kasih challenge nih buat kalian semua yang di rumah. Challenge-nya adalah kalian harus tuliskan komitmen kalian untuk taat kepada orang tua kalian nih adik-adik. Nanti untuk template-nya akan dikirim ke WhatsApp grup kelas kalian masing-masing, dan juga melalui medsosnya Life Kids. Jadi nanti kalian bisa tuliskan komitmen kalian itu, dan seperti biasa hasilnya nanti kalian upload di medsosnya mama papa kalian, dan tag and mention ke medsosnya Life Kids ya adik-adik. Nah, komitmen itu bukan cuma ditulis, tapi juga kalian harus lakukan ya adik-adik. Kita mau mengawali tahun ini dengan sesuatu yang baik. Salah satunya kita mau lebih taat lagi sama orang tua kita ya adik-adik. Jadi nih, kalau misalnya di tahun 2020 kemarin masih ada yang suka marah-marah atau juga masih ngebantah orang tuanya, kita sudah berkomitmen mulai hari ini kita mau lebih taat kepada orang tua kita ya adik-adik. Oke, sekian dari Cici untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.